Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asif Azafi selaku dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja, saya Fazanaf Afal Safia dengan NIM 2010310053 akan mempresentasikan materi pokok-pokok SKIMI dan prinsip relevansi pembelajaran SKIMI dan perkembangan peserta didik. Pokok-pokok materi SKI. Yang ke-1 ada fakta peristiwa masa lampau, misalnya Isra Mi'raj Muhammad SAW. Yang kedua, konsep rancangan agar kegiatan belajar berjalan dengan lancar. Yang ketiga, prinsip berisi hal utama, pokok dan posisi terpenting, misalnya dalil. Yang keempat, prosedur, langkah-langkah sistematis atau urutan peristiwa. Yang kelima, sikap atau nilai, karakteristik SKIMI. Yang ke-1 ada sifat peristiwa, menyangkut hakikat dan makna peristiwa. Yang kedua, perspektif waktu, klasifikasi waktu dalam mempelajari sejarah periode. Yang ketiga, sifat fakta atau pengambilan ibrah. Yang keempat, prinsip sebab akibat. Yang kelima ada bermanfaat bagi peserta didik. Ada materi SKI kelas 3. Yang ke-1 tradisi mata pencarian agama masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, masa anak-anak hingga dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, peristiwa kerasulan dan bukti-buktinya. Materi kelas SKI kelas 4. Yang ke-1 dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada dakwah di awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabat Akram bin Abil Akram. Kemudian setelah menerima wahyu surah Al-Hijrah 24, beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang kedua ada tantangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tantangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah adalah berasal dari paman Nabi Muhammad SAW menentang dari penguasa Mekah, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan penyiksaan penghinaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, memberikan keteladanan kepada kita untuk selalu sabar dalam 1. menjalankan ketaatan, 2. menjatuhkan kemaksiatan, dan ketiga menghadapi musibah. Yang kedua ada kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW santun dalam penyampaian kebenaran. Nabi Muhammad juga memiliki perilaku yang terdaat dalam sifat wajib, yaitu 1. sidik, jujur dan benar. Yang kedua, amanah, percaya. Yang ketiga, baligh, penyampaian. Dan yang keempat, fatonah, yaitu bijaksana dan cerdas. Yang kedua ada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Beliau mempunyai kedudukan dan mengemban tugas sebagai syahidan, menjadi saksi bagi seluruh umat dan dihadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mubasyiran, memberi kabar gembira. Yang ketiga, nadhiron, memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Yang keempat, da'aniyah ilallah, penyeru kepada agama Allah. Yang kelima, sijarah muniran, cahaya yang menerangi umat manusia dalam kegelapan. Yang ketiga ada hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Kelas 1 ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Setelah
berbagai hambatan, gangguan, dan siksaan kafir Quraisy yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, umat muslim. Nabi Muhammad menganjurkan kepada para sahabat dan pengikutnya untuk menghindar dari gangguan tersebut dengan berhijrah ke negeri Habasyah. Yang kedua, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW dianjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Sampai tahun kelima kenabian, kafir Quraisy semakin sewenang-wenang dalam melakukan penindasan terhadap kaum muslimin, sehingga mereka sangat menderita dan terancam kejiwaannya. Yang ketiga, ada kesabaran para Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Ada lagi yang keempat, Nabi Muhammad SAW ke Taif, terletak di sebelah kota tenggara kota Mekah. Kota Taif adalah kota yang sangat bersejarah dalam pengembangan agama Islam. Jarak kota Taif sampai Mekah kurang lebih dari 50 km. Dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Memutuskan hijrah ke Taif karena beberapa alasan, antara yang ke-1 adanya perintah dari Allah, yang kedua banyaknya tekanan dari kaum kafir Quraisy, yang ketiga Mekah sudah tidak aman untuk dijadikan berdakwah, yang keempat adanya harapan dapat menyebarkan Islam dengan tenang dan damai. Ada kesabaran Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nabi Muhammad harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya dan sangat berarti bagi beliau. Yang kedua, dilempari dengan batu orang penduduk ke Taif, tetapi Nabi Muhammad tidak dendam dan marah. Yang ketiga, Nabi Muhammad tetap mendoakan yang telah menganiaya beliau dan para sahabatnya doa yang baik. Yang keempat, selalu sabar dan tabah. Ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW diatur oleh Allah dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada peristiwa penting dalam Isra Mi'raj. Yang ke-1, bertemu dan jin ifrat. Yang kedua, Rasulullah SAW menyaksikan orang yang tak terhentinya menuai menanam hasil tanamannya. Yang ketiga, Rasul mencium bau kubur-kubur yang sangat harum. Yang keempat, Rasul melihat yang memotong lidahnya sendiri. Ada perintah sholat 5 waktu dan hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Yang ke-1, kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah hendaki bisa terjadi. Yang kedua, kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Allah menunjukkan tanda kesabaran dan kekuasaannya. Yang terakhir, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Juli 622 Masehi. Tibalah Nabi Muhammad beserta rombongan di Yatsrib. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yatsrib. Yang 1, tekanan kaum kafir Quraisy terhadap Islam semakin keras. Yang kedua, penduduk Yatsrib menerima dakwah Rasulullah. Yang ketiga, menjamin keamanan dan penduduk Yatsrib. Yang keempat,
pemerintah penduduk Yasrib agar Rasulullah ke negerinya. Yang kelima, keadaan rencana penumbuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Yang keenam, adanya perintah untuk berhijrah ya. Materi kelas 5, ada masyarakat Madinah, peristiwa Fathu Makkah dan akhir hayat Rasulullah. Masyarakat Madinah, setelah menetap di Madinah, Rasulullah memulai rencana mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam, sekaligus berjuang memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dan rongrong musuh. Yang kedua, peristiwa Fathu Makkah, artinya kemenangan di kota Makkah, dan terjadi pada tahun 8 Hijriah. Terjadi pelanggaran kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dan yang terakhir, akhir hayat Rasulullah. Yang ke-1 ada Haji Wada, kedua khutbah Haji Wada dan wahyu terakhir. Yang ketiga, Rasulullah sakit dan Rasulullah wafat. Materi SKI kelas 6, dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Ada Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Prinsip pembelajaran SKIMMI dan perkembangan peserta didik. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Adanya keterkaitan dan kekuasaan antara materi yang dikembangkan dengan standar isi yang menyangkut standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pembelajaran SKI yaitu proses penambahan pengetahuan dan wawasan tentang sejarah Islam melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, sehingga terjadi perubahan yang sifatnya positif dan pada tahap akhir akan dapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru yang kemudian menjadi pandangan hidup. Ada prinsip-prinsip pembelajaran SKIMI. Ada prinsip pembelajaran SKI kesiapan, yaitu kondisi individu yang kemungkinan untuk melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, ada prinsip pembelajaran SKI motivasi untuk mendorong ke arah tujuan. Yang ketiga, ada prinsip pembelajaran SKIMI perhatian, strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarah diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah yang diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat, ada prinsip pembelajaran SKI persepsi, meringkas informasi dari lingkungan sekitar. Yang kelima, ada prinsip pembelajaran SKI retensi, apa yang tertinggal yang dapat diingat kembali setelah individu mempelajari sesuatu. Retensi, apa yang tertinggal dapat diingat kembali seorang yang mempelajari sesuatu. Dan yang terakhir, prinsip pembelajaran SKI transfer, suatu proses di mana suatu pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dan perkembangan peserta didik, yang ke-1 ada fisik, perkembangan fisik motorik. Yang kedua kognitif, yaitu kemampuan berpikir atau memahami sesuatu. Yang ketiga ada sosial, pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Yang keempat ada bahasa, penyampaian kematangan dalam hubungan bahasa. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat.